kabarnya nih hari ini? Baik dan sehat selalu kan? Kita baik dan sehat selalu, semua karena penyertaannya Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami pada ibadah hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita memulai pujiannya, kita salam Joyful Kids dulu ya. Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Yuk kita mulai memuji nama Tuhan.
kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita duduk sejenak untuk menyanyikan sebuah pujian. Ku percaya janjimu.
Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang ada pada firman-Mu yang akan dibagikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, anak-anak Joyful Kids, apa kabar? Wah, senang nih Kak Donald sekarang lagi ngapain nih adik-adik? Weh, Kak Donald lagi naik apa nih? Wah, ada yang mau ikut nggak sama Kak Donald nih? Kak Donald lagi naik apa nih? Wah, kapan lagi ya Kak Donald ya cerita sekolah minggu sambil naik apa? Ini yang namanya apa? Ayo adik-adik kelas kecil, namanya apa adik-adik kelas kecil? Iya pintar, kuda. Enak naik kuda adik-adik. Oke, nah adik-adik, sekarang Kak Donald mau cerita sekolah minggu nih. Ya, kita berdoa dulu ya. Kapan lagi nih adik-adik berdoa di atas kuda? Belum pernah kan doa di atas kuda? Ayo adik-adik lipat tangannya, kita berdoa yuk ya. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami sekarang bisa beribadah dan kami rindu Tuhan supaya ibadah kami berjalan dengan baik, kami jadi pendengar yang baik, kami juga ikuti ibadah sampai selesai, dan terlebih lagi cerita firman Tuhan hari ini juga bisa menjadi berkat bagi kami. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ayo tepuk tangan Yesus. Yesus, yes. Nah adik-adik, wah Kak Donald sambil naik kuda nih adik-adik ya. Nah adik-adik, kita sekarang sedang mau belajar tentang apa adik-adik? Cerita sekolah minggu ya. Cerita anak-anak Joyful Kids. Temanya apa? Sukacita dalam belajar. Nah hari ini kita akan belajar tentang apa? Belajar tentang olahraga. Kali ini olahraga apa adik-adik? Olahraga berkuda. Nah adik-adik, sekarang Kak Donald mau tanya nih adik-adik nih, siapa nih atlet olahraga Indonesia yang jago ya, yang mengikuti pertandingan olahraga berkuda? Siapa coba atlet olahraga Indonesia yang dia atlet olahraga berpacu kuda? Ayo adik-adik yang kelas sedang dan kelas besar yang jawab ya. Oke. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, olahraga berkuda ini ya, ini sudah ada di dalam cerita Alkitab. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kuda ini ya, ini ada di dalam Alkitab adik-adik, lama sekali. Adik-adik masih ingat nggak? Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu Tuhan menciptakan banyak binatang, betul nggak? Nah, pasti di antara binatang yang Tuhan ciptakan ada binatang ini. Kakak percaya nih, ya Adam itu pasti pernah coba naik kuda. Ya, Adam ini pasti pernah tuh belajar naik kuda adik-adik, ya kan? Apalagi apa adik-adik? Kuda ini juga sudah ada dari sejak zaman Adam dan Hawa adik-adik ya. Ini biasanya kuda ini dipakai apa? Biasanya dipakai buat kendaraan, transportasi adik-adik. Kan kalau jalan kaki capek, kalau naik kuda kan bisa cepat ya nggak adik-adik? Bener nggak? Nah itu gunanya ada binatang kuda ini adik-adik. Lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kuda ini lalu dijadikan apa? Bukan cuma sekedar sebagai transportasi, sebagai kendaraan, tapi kuda ini dipakai untuk menjadi ya, sebagai salah satu kekuatan berperang adik-adik. Jadi tentara-tentara zaman dulu nih, kalau berperang yang pakai kuda, wah itu pasti menangnya lebih banyak adik-adik, ya kan? Karena dia dari atas kan bisa nombak, bisa pakai pedang, bisa manah sambil naik kuda. Jadi dia bisa melawan musuh lebih banyak gitu loh adik-adik, ya kan? Dan pasukan berkudanya banyak sehingga tentaranya kuat dan itu bisa meraih kemenangan. Makanya zaman dulu adik-adik kalau perang mereka pasti bawa kuda adik-adik ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan di Indonesia,
di Indonesia adik-adik dulu itu ya olahraga pacuan kuda ini diawali dari apa? Ketika zaman Belanda, khususnya waktu ada perayaan-perayaan ulang tahun Ratu Belanda. Saat Ratu Belanda ulang tahun, diadakanlah pesta. Salah satu isi pestanya adalah olahraga berpacu kuda adik-adik ya. Dan dari situ akhirnya dibuatlah Persatuan Olahraga Kuda seluruh Indonesia. Nah, itu awal mulanya adik-adik. Tetapi yang Kak Donald mau cerita hari ini adalah bahwa dalam olahraga kuda ini, khususnya kita belajar ya adik-adik ya, tentang kuda. Nah, kita akan belajar nih. Di sini kita akan beberapa seri adik-adik ya. Ini seri yang pertama, kita belajar olahraga berkuda. Dan hari ini kita akan belajar khusus dari sisi apa? Sisi negatif. Ternyata walaupun kuda ini hebat, kuda ini kuat, kuda ini sangat bermanfaat, tapi kita perlu belajar adik-adik, ada sisi jeleknya dari kuda ini. Ya, Alkitab mencatat itu adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa lihat ini ya, Kak Donald lagi naik kuda, enak ya. Tapi tahu nggak adik-adik, kuda ini kalau bisa dinaikin, bisa ada yang nunggangin kuda ini, itu tandanya apa? Kuda ini sudah jinak, kuda ini sudah bisa dikendalikan adik-adik ya. Selama kuda ini tidak bisa ditunggangin, maka kuda ini tidak akan bisa ditaklukkan. Ini tetap liar adik-adik. Nah, sampai sini mengerti adik-adik ya. Jadi kuda ini dulunya ini binatang yang gak jinak, ini binatang yang bandel, binatang yang keras, binatang yang ya Alkitab bilang ini binatang yang tidak berakal adik-adik. Ya karena dia itu maunya suka-suka dia adik-adik. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengendalikan kuda ini? Ya, nah caranya adik-adik pakai apa? Satu, namanya cemeti. Nah, bukan cemiti adik-adik, bukan cemeti, cemeti. Nah, cemeti itu apa sih adik-adik? Nah, adik-adik bisa lihat nih gambar berikut ini. Nah, selain itu adik-adik, kuda ini harus pakai tali les dan pakai kekang namanya. Apa itu tali les? Apa itu kekang? Lihat gambar ini adik-adik. Nah, makanya adik-adik kalau lihat di depan muka kuda ini, kalau lihat adik-adik kepala kuda di wajahnya suka ada apa? Nih, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Ada yang begini nih adik-adik kan? Kalau ada ini, kuda ini bisa gampang dikendalikan ya. Sehingga Kak Donald bisa, kalau misalnya dibawa ke kanan, mau ke kiri, kita bisa kendalikan adik-adik ya. Tahu nggak adik-adik kenapa juga kuda itu matanya ditutup? Hah? Kenapa matanya ditutup adik-adik? Supaya dia bisa lihat ke depan. Nah, itu juga karena apa? Kuda ini kalau matanya nggak ditutup, bahaya adik-adik. Dia bisa nanti larinya kemana-mana gitu loh adik-adik. Gak fokus arahnya, dia gampang terganggu dengan sebelah kanan kiri. Sehingga kuda ini bisa liar, semakin liar. Jadi dengan ditutup matanya, apalagi ada kekang, ada cemetinya, ya ada tali lesnya. Nah, si pengendara kuda bisa mengendalikan. Oke. Aduh adik-adik, Kak Donald capek juga nih naik kuda terus nih. Kak Donald sekarang mau coba turun dari kuda dulu ya adik-adik ya. Nanti Kak Donald lanjutin sebentar ya. Oke, Kak Donald mau turun dulu nih. Aduh, kudanya mungkin udah capek, mungkin lapar kali adik-adik ya. Jalannya dari tadi pelan-pelan terus. Ya Kak Donald, ini kudanya mau taruh dulu ya. Oke adik-adik, tunggu sebentar ya. Ya adik-adik, sekarang Kak Donald sudah turun dari kuda ya. Capek juga adik-adik ya. Aduh, nggak biasa naik kuda nih adik-adik nih. Pegel-pegel juga nih. Oke adik-adik. Nah, jadi mari adik-adik kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 26 ayat yang ketiga. Amsal 26 ayat yang ketiga. Ini jadi ayat hafalan untuk semua kelas ya adik-adik ya. Untuk semua kelas. Nah, adik-adik di dalam Amsal 26 ayat 3 ini di sana ada kata apa? Cemeti. Nah, tadi Kak Donald udah kasih lihat ya, tunjukin gambar cemeti itu seperti apa ya adik-adik ya. Nah, cemeti ini dipakai untuk apa? Untuk mengendalikan kuda. Kenapa kuda mesti pakai cemeti? Ya itu tadi adik-adik, karena kuda ini liar. Kuda ini keras kepala. Kuda ini suka bandel adik-adik. Susah naklukin kuda ini loh. Gak sembarangan ya. Apalagi kan kuda badannya lebih tinggi dari kita manusia. Satu. Yang kedua, badan dia lebih kuat dari kita manusia. Dua. Yang ketiga, larinya lebih kencang adik-adik. Kita kalau kejar-kejaran sama kuda bisa menang gak?
Ayo, coba adik-adik. Jangankan sama kuda, kalau kita kejar-kejaran sama kucing, kita kejar-kejaran sama anjing, kita aja bisa kalah. Betul nggak adik-adik? Itu kan binatangnya lebih pendek, lebih kecil. Gimana kalau kuda di atas kita, adik-adik, yang tingginya di atas kita? Dia lari kenceng adik-adik. Wah, susah ngejarnya adik-adik. Betul nggak adik-adik? Iya, kita pasti capek. Nah, bayangkan tuh adik-adik. Ditambah lagi kalau kuda ngamuk. Waduh, adik-adik, kalau kuda ngamuk itu dia bisa standing adik-adik. Biasa dia angkat badannya, kakinya bisa diangkat, dia tendang-tendang begitu dari depan maupun dari belakang. Waduh, itu kalau kena kepala kita, kena hajar, waduh, itu kita langsung pingsan adik-adik. Lama kita bahkan bisa mati itu adik-adik ya. Karena itu keras sekali tendangan kuda itu. Nah, gimana tuh cara naklukinya? Susah kan adik-adik? Nah, tetapi disinilah kita belajar adik-adik. Ya, sekarang kita belajar sisi dari negatifnya ya, dari kuda ini adik-adik ya. Nanti lain waktu Kak Donald akan menjelaskan sisi positifnya. Apa sisi baiknya dari kuda ini? Nah, sekarang lihat adik-adik. Ini sisi negatifnya. Kuda itu liar. Kuda itu susah ditaklukkan, susah dijinakkan, susah dibilangin. Nggak gampang adik-adik mendidik kuda. Butuh waktu lama mendidik kuda ini. Ngajarin kuda ini nggak gampang adik-adik. Nah, kita belajar apa dari sini adik-adik? Ayo, kita ini manusia kadang-kadang juga punya sifat jelek. Kita juga suka bandel, ya kan? Kita punya kelakuan-kelakuan yang buruk, kelakuan-kelakuan yang nggak beres adik-adik. Itu jangan dipiara, itu jangan dibiarin. Nanti lama-lama kita bisa jadi orang yang malah menyakiti sesama, merugikan orang lain, dan yang paling parah apa? Merusak masa depan hidup kita sendiri. Nggak mau kan adik-adik kan? Nah, karena itu ayo adik-adik, kita harus belajar untuk jinak. Kadang-kadang Tuhan izinkan loh adik-adik, supaya kita ini jinak, supaya kita ini nurut, supaya kita ini dengar-dengaran. Kadang-kadang Tuhan pakai cemeti adik-adik. Ya, kadang-kadang Tuhan itu melakukan hukuman-hukuman kepada kita, supaya kita sadar, kita bertobat. Coba kalau kita dengar-dengaran, ya, cuman dikasih tahu pakai mulut aja kita bisa ngerti, kita bisa patuh. Coba diplototin begini aja kita bisa ngerti. Ini udah diplototin, udah dimarahin, ya masih aja ngelakuin perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini nggak boleh adik-adik ya. Begitu juga dengan orang tua kan adik-adik. Kadang-kadang orang tua kan bisa pukul adik-adik, ya bisa hajar adik-adik. Itu bukan berarti orang tua benci adik-adik loh. Itu tandanya orang tua sayang sama adik-adik. Kenapa sayang? Kalau sayang kenapa nyakitin? Karena kalau nggak digituin, kita nggak berhenti berbuat salah. Kita akan terus-terusan berbuat salah. Kalau kita nggak dimarahin, nggak dipukul, nggak dihajar, coba Kak Donald tanya, kesalahan adik-adik bisa direm nggak? Ayo, bandelnya adik-adik bisa dikendalikan nggak? Ayo, masih jalan terus atau berhenti? Dibilangin ini nggak boleh kesini, nggak boleh ini, jangan nakal ya, jangan ambil ini ya, jangan kesana kesini ya. Adik-adik bisa nggak? Nah, makanya kadang-kadang orang tua kan kasih marah, kasih pukul adik-adik. Kalau bisa sih jangan pakai sampai dipukul ya adik-adik ya. Orang tua juga nggak mau adik-adik mukul adik-adik. Orang tua mau sayang sama adik-adik. Begitu juga adik-adik sayang sama orang tua. Kalau adik-adik sayang sama orang tua, nah dengar-dengaran adik-adik ya. Jangan sampai dicemeti, jangan sampai dipukul dulu baru nyadar ya. Tapi sekali lagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu tanda Tuhan sayang kepada kita. Ya, adik-adik masih ingat nggak? Bangsa Israel juga pernah dihukum Tuhan kan? Betul nggak? Iya, semua beberapa tokoh Alkitab ya, seperti Daud pernah dihukum Tuhan, seperti Musa juga pernah dihukum Tuhan, seperti Abraham juga pernah, ya adik-adik, seperti Salomo juga pernah, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain adik-adik. Karena Tuhan sayang. Kalau nggak sayang adik-adik dicuekin, didiemin, nggak diurusin, biarin aja, mau apa kek, mau buat apa kek, terserah, nggak usah diurusin, biarin aja, nggak usah dibilangin, nggak usah dinasihatin, nggak usah dikasih tahu. Maukah adik-adik seperti itu? Tidak kan? Nah, oleh karena itu yuk kita belajar adik-adik. Nah, supaya jiwa kita sehat, rohani kita sehat, kita olah tubuh kita ini adik-adik. Dengan cara apa? Kita harus bisa punya penguasaan diri. Kita bisa mengendalikan
mengendalikan diri adik-adik ya. Tapi kalau suatu kali Tuhan memberikan hukuman atau Tuhan memberikan sebuah marah kepada kita, ayo jangan kita malah tambah bandel, tambah ngelawan adik-adik. Ayolah adik-adik, kita tunduk dan patuh sama Tuhan adik-adik ya. Inilah yang membuat kita jadi anak-anak joyful. Karena kita jadi anak yang jinak, anak yang nurut, anak yang dengar-dengaran, dan tidak harus pakai dengan cara keras. Amin adik-adik. Nah yang setuju ayo coba Kak Donald mau lihat semangatnya, tepuk tangannya Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, adik-adik ini bagian yang pertama ya. Nanti lain waktu Kak Donald akan cerita bagian yang kedua, belajar dari olahraga kuda ini. Sampai di sini dulu adik-adik cerita Kak Donald. Dan Kak Donald mau kasih challenge nih adik-adik. Coba dong adik-adik cari gambar kuda ya. Warnain adik-adik ya. Coba adik-adik bikin gambar kuda. Boleh di googling, dia searching ya dari googling. Adik-adik print, ada gambar kuda, atau adik-adik bisa bikin gambar kuda sendiri, nggak apa-apa, diwarnain ya adik-adik ya. Nanti adik-adik kasih fotonya, kirim ke Kak Donald ya. Waktu adik-adik mewarnai ya, awalnya dari awal, pertengahan sampai akhir, dipotong-potong begitu adik-adik, nanti kirim ke Kak Donald. Fotonya juga sama, hasil gambar adik-adik. Nanti akan dapat poin hadiah kepada adik-adik semua. Oke? Mari adik-adik sekarang kita tutup dalam doa yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami belajar dari olahraga kuda ini dari sisi yang kurang baiknya Tuhan, yaitu kuda ini liar, kuda ini bandel, kuda ini susah dikendalikan. Kami juga kadang-kadang punya sifat-sifat seperti itu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami jangan sampai terus-terusan harus mengalami hukuman dari Tuhan. Kiranya kami cepat sadar, kami cepat bertobat, dan kami jadi anak-anak joyful yang dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati adik-adik ini, supaya mereka pun jadi anak-anak penurut. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya corona ini Tuhan izinkan, pasti ada sisi baiknya juga, tapi juga kami berdoa semoga kiranya Tuhan bisa mempercepat agar corona ini bisa berlalu. Kalaupun masih Tuhan izinkan ada, biarlah ini menyadarkan kami umat manusia, supaya kami sadar diri, kami introspeksi diri, kami bisa koreksi diri kami, apa yang kurang, apa yang salah, sehingga kami benahi, sampai akhirnya Kau dapati kami menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, orang-orang yang bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami. Berkati adik-adik dimanapun berada, tetap sehat, tetap kompak, tetap semangat, dan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Sekarang adik-adik yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu untuk terima berkat Tuhan. Hai anak-anak Joyful Kid, sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus memberkati adik-adik sekarang sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati, bye.